Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahir Ramadan, NPM B1 A021029. Baik, saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pemerkosaan, perbuatan seksual, pelacuran secara paksa atau sterilisasi secara paksa, bentuk kekerasan lain secara paksa antara kejahatan konvensional dan internasional. Baik, pemerkosaan adalah tindakan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Untuk persamaannya, pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan serius baik dalam hukum konvensional maupun hukum internasional karena melanggar hak asasi manusia. Perbedaannya, beberapa negara mungkin memiliki definisi dan hukum yang berbeda terkait pemerkosaan, namun pada dasarnya pemerkosaan dianggap melanggar norma-norma moral dan etika universal. Perbuatan seksual secara paksa merupakan tindakan melakukan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. Persamaannya, perbuatan seksual paksa juga dianggap sebagai kejahatan serius dalam hukum konvensional maupun hukum internasional. Perbedaannya di definisi dan pengaturan hukum terkait perbuatan seksual secara paksa dapat di antara negara-negara lain. Pelacuran secara paksa. Pelacuran secara paksa adalah memaksa seseorang untuk melakukan layanan seksual sebagai eksploitasi. Untuk persamaannya, pelacuran secara paksa juga melanggar hak asasi manusia, dianggap sebagai kejahatan serius di berbagai yurisdiksi. Perbedaan pengaturan hukum internasional, pelacuran secara paksa dapat bervariasi di antara negara-negara lain. Sterilisasi secara paksa adalah tindakan memaksa seseorang untuk menjalani proses sterilisasi tanpa persetujuan mereka. Persamaannya, sterilisasi secara paksa juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma etika. Perbedaannya, pengaturan hukum terkait sterilisasi secara paksa mungkin berbeda-beda di setiap negara lainnya. Dalam konteks hukum internasional, kejahatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, dapat diselidiki oleh pengadilan internasional serta mahkamah internasional. Upaya internasional juga dilakukan melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan pelaku kejahatan tersebut diadili secara adil dan tegas. Dalam konteks undang-undang pemerkosaan, perbuatan seksual, pelacuran secara paksa, serta sterilisasi secara paksa, dan persamaan dan perbedaan dalam konteks hukum konvensional dan internasional. Persamaan berdasarkan undang-undang. 1. Perlindungan korban baik dalam hukum konvensional maupun hukum internasional. Tujuan utama dari undang-undang terkait kejahatan seksual dan kekerasan adalah melindungi korban, memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. 2. Pidana terhadap pelaku. Untuk undang-undang di kedua tingkatan konvensional dan internasional memberi sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan kekerasan. Perbedaan berdasarkan undang-undangnya, definisi dan pengaturan hukum. Terdapat perbedaan dalam definisi dan pengaturan hukum terkait kejahatan-kejahatan di antara negara. Setiap negara mungkin memiliki definisi dan pengaturan hukum yang berbeda tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai budaya yang berlaku. 2. Hukuman dan sanksi. Perbedaan dalam hukuman dan sanksi diberikan kepada pelaku kejahatan seksual dan kekerasan dapat di antara negara-negara. Beberapa negara mungkin memiliki hukuman yang lebih berat atau lebih ringan daripada negara lain. Dalam konteks hukum internasional, terdapat upaya mengadopsi standar universal yang mengatur kejahatan seksual dan kekerasan serta untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut diadili secara adil dan tegas di hadapan hukum internasional. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan seksual dan kekerasan merupakan masalah serius yang memerlukan langkah-langkah preventif, perlindungan bagi korban, penegakan hukum yang efektif, serta upaya-upaya internasional untuk mengatasi dan mencegah kejahatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Itulah dari penjelasan saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.